Hai semuanya, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu dengan kalian semuanya. Meskipun akhir-akhir ini cuaca emang lagi panas banget, tapi kalian gak boleh mager ya teman-teman. Tetap harus produktif. Nah biar siang harinya tuh gak mager-mager terus karena cuaca panas, gimana kalau temenin aku aja kali ya bikin kue yang satu ini. Ini salah satu kue tradisional yang bikinnya gampang banget. Bahan-bahannya kayaknya ada sih di rumah kalian. Kalau gak ada, melipirlah ke warung sebentar aja, oke? Wah gak kerasa ternyata aku udah mulai masukin semua bahan nih. Ini aku mau masak santannya dulu sama gula merahnya ya. Kita campurin juga dengan sedikit garam, kemudian 2 lembar daun pandan dan tambahkan dengan air. Nah semua bahan tadi itu tinggal kalian aduk-aduk dulu sampai agak rata. Kalau udah kalian pindahin ke atas kompor, masaknya cukup pakai api sedang ke kecil aja dan ini dimasak sambil diaduk-aduk supaya santannya tuh nggak pecah dan gulanya lebih cepat larut. Nah ini santannya nggak perlu dimasak sampai mendidih banget ya teman-teman. Cukup sampai gulanya larut dan santannya tuh agak berbuih di bagian pinggirnya. Kalau udah seperti itu artinya ini udah matang. Larutan santan dan juga gula merah ini bisa kalian angkat, kemudian kalian sisihkan dulu, biarkan hingga hangat atau dingin. Kita cuekin dulu deh si santannya. Kita lanjut buat siapin loyang. Di sini aku pakai loyang kotak dengan ukuran 20 cm. Kita beri dengan minyak yang agak banyak tapi jangan terlalu banyak banget. Pokoknya sampai seperti di video inilah ya kira-kira. Nah minyaknya ini tinggal kalian ratakan aja ya teman-teman ke seluruh bagian loyang. Ingat di sampingnya juga ya. Kalau udah kita tinggalin dulu. Sekarang kita lanjut siapin mangkuk. Nah di dalam mangkuk ini teman-teman kita akan campurkan 100 gram tepung kanji, kemudian tambahkan 130 gram tepung terigu, lalu siapkan saringan, kemudian kita akan saring air gula dan juga santan yang udah kita diamkan tadi. Ingat ya teman-teman, ini santannya dituang dalam keadaan hangat atau sudah dingin. Dituangnya jangan langsung sekalian, sedikit demi sedikit aja, kemudian diaduk dulu sampai agak rata, kemudian kita tuang kembali santannya sambil disaring, lalu kemudian ini akan kita lanjut lagi aduk. Kenapa sih kak nggak boleh dituang sekalian? Boleh teman-teman, sangat-sangat boleh, tapi menurut aku kalau dituang bertahap seperti ini kita ngaduknya tuh akan lebih cepat halusnya atau lebih cepat rata. Tapi kalau teman-teman mau tuang sekalian semua air gula dan juga santannya itu sangat-sangat boleh ya teman-teman. Yang penting pastikan semua adonannya tercampur dengan rata dan pastikan juga tidak banyak tepung yang masih bergerindil. Nah kalau adonannya tuh udah agak halus kayak gini nih, kita tinggal tuang aja semua sisa santannya, ingat sambil disaring. Nah kalau sudah, ini tinggal kalian aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, ini tekstur adonannya tuh bener-bener encer banget. Ini sangat-sangat encer, sama sekali tidak kental. Makanya aku sarankan ke kalian tuang cairannya tuh sedikit demi sedikit. Kalau udah rata seperti ini, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah teman-teman, ambil loyang yang sudah kita oles dengan minyak tadi, kemudian siapkan kembali saringan, lalu untuk adonannya akan kita saring seperti ini. Loh kok malah disaring lagi sih kak? Gimana sih? Tadi kan udah diaduk sampai halus. Iya bener banget teman-teman, memang kita tadi sudah aduk sampai benar-benar halus. Cuman ini aku saring kembali untuk memastikan aja kalau sudah tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil, dan memastikan untuk adonan yang akan kita kukus ini teksturnya itu benar-benar halus. Nah kalau sudah, sekarang kita siapin kukusan yang airnya sudah mendidih. Tinggal kita masukkan ke dalam kukusan si adonannya. Nah kemudian ini tinggal teman-teman tutup dan dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Nah setelah 30 menit teman-teman, seperti inilah hasil kue yang sudah matang. Terlihat memang masih basah di bagian atasnya dan terlihat sangat-sangat lengket. Nah adonan yang baru matang ini jangan langsung dipotong ya teman-teman. Ini harus banget dibiarkan dulu sampai benar-benar dingin, baru boleh dipotong seperti ini. Kenapa sih kak harus nunggu dingin dulu? Kan lama ya jadinya ya. Iya teman-teman, jadi kalau mau memotong kue yang satu ini harus banget ditunggu sampai benar-benar dingin. Kenapa? Karena kalau kalian potong dalam keadaan masih panas, itu adonannya tuh masih dalam keadaan sangat-sangat lengket dan susah sekali untuk dipotong. Jadi supaya lebih enak ketika memotong adonan, aku sarankan untuk biarkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kemudian kalian tinggal potong sesuaikan dengan selera besar dan kecilnya. Nah di sini aku potong menjadi 16 bagian ya teman-teman. Ukurannya lumayan besar, tapi menurut aku satu potong kayak gini nggak bakalan cukup sih kalian. Nah kalau adonannya udah selesai dipotong-potong, kemudian tinggal dibaluri dengan kelapa parut. Gunakan kelapa parut yang kematangannya sedang, tambahkan dengan sedikit atau jumput aja garam, kemudian dikukus selama 10 menit. Supaya apa? Tentunya supaya kelapanya itu awet sampai sore dan tidak cepat basi. Jangan menggunakan kelapa yang terlalu tua ya teman-teman. Menurut aku teksturnya tuh terlalu keras dan kurang enak. Nah tinggal dilanjut aja semua kuenya dibalur dengan menggunakan kelapa, dan ini dia hasil akhirnya. Gimana? Cantik nggak nih kuenya teman-teman? Terlihat sangat menggugah selera bukan? Bentukannya sih mirip sama ongol-ongol, tapi ini menurut aku berbeda banget dan jauh banget berbeda. Kue
ini tuh ketika dimakan tuh manis, legit dari jajannya, ada gurih dari kelapanya, ada rasa asinnya sedikit, kemudian ketika dimakan tuh lembut banget. Kuenya tuh kelihatan kenyal, tapi ketika dimakan tuh lembut dan kayak ada lengket-lengketnya gitu loh di mulut. Pokoknya enak banget deh. Kalau kalian pecinta kue tradisional, aku yakin kalian juga pasti bakalan suka sama kue yang satu ini. Gimana nih teman-teman? Kira-kira kalian bakal nyobain nggak kue yang satu ini? Bikinnya gampang banget kan, nggak pakai oven, nggak pakai mixer. Kalau bahan-bahannya udah ada di rumah, langsung aja praktekin sekarang juga, dan aku yakin kalian pasti bakalan jatuh cinta sama kue yang satu ini. By the way, ada yang tahu nggak sih nama kue yang satu ini? Nah, kira-kira next enaknya kita masak apa lagi ya?